Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dengan NIM 1901 2020 1009. Baik, di sini saya akan membuat video yaitu meresume jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Komunikasi Kemaritiman dari jurnal Analisis Komunikasi Underwater pada Sistem Optik Nirkabel. Nah, semua jurnal ini sudah saya resum, saya jadikan lebih ringkas dengan versi saya sendiri sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, di sini komunikasi nirkabel ini menjadi teknologi yang berkembang dengan pesat, terutama pengembangan untuk komunikasi bawah air. Komunikasi optik nirkabel bawah air atau lebih dikenal underwater wireless optical communication lebih banyak diminati karena menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah, kapasitas bandwidth yang lebih besar, dan mempunyai tingkat kesulitan yang rendah daripada yang lain. Pada penelitian jurnal yang saya resum ini dilakukan analisis terhadap perform suatu sistem untuk mengirimkan data dengan media transmisi air. Nah, selanjutnya ini eksploitasi lautan telah menarik banyak perhatian karena kepentingan yang ilmiah, strategis, dan ekonomis. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, komunikasi nirkabel bawah air dan jaringan telah menjadi bidang yang berkembang dengan pesat dengan aplikasi luas dalam sistem berbasis komersil maupun militer. Berdasarkan jurnal yang saya resum, ini menganalisa beberapa indikator seperti tegangan, jarak, dan sudut berdasarkan data percobaan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Komunikasi di bawah air ini merupakan proses terjadinya pertukaran informasi yang terjadi di bawah air. Ada banyak teknologi yang bisa digunakan untuk komunikasi bawah air, yakni komunikasi akustik, gelombang radio, dan gelombang optik nirkabel. Komunikasi akustik adalah teknik yang sering digunakan untuk sambungan nirkabel di bawah air karena mempunyai jarak sambung yang jauh hingga puluhan kilometer. Namun, akustik untuk bawah air ini memiliki kekurangan, yaitu memiliki latensi yang tinggi karena lambatnya propagasi gelombang suara pada air laut, pemakaian daya yang besar, dan penyebaran Doppler. Namun, teknologi ini memiliki kelemahan seperti jarak jangkauannya yang sangat pendek, konsumsi energi yang tinggi, biaya yang tinggi, dan perlu dilengkapi dengan antena yang besar. Komunikasi optik nirkabel bawah air atau lebih kenal underwater wireless optical communication adalah bagian dari teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mengirimkan data di bawah air, atau sering disebut dengan WOC. WOC ini sendiri memiliki banyak keunggulan seperti bandwidth yang besar, pemakaian daya yang rendah, serta pengiriman data yang tinggi. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jaringan sensor nirkabel merupakan perangkat komunikasi yang memiliki kesederhanaan pada semua bagiannya, di antaranya yaitu prosesor, konsumsi daya yang rendah, antena, dan beberapa detektor lainnya. VLC memiliki kelebihan yaitu bebas dari regulasi, memiliki cakupan bandwidth yang lebih besar, tahan terhadap interferensi elektromagnetik, transfer informasi lebih aman dan aman untuk kesehatan. Ini masuk ke LED, yaitu singkatannya dari Light Emitting Diode. Ini salah satu komponen elektronik yang tidak asing lagi di kehidupan kita saat ini. Nah, LED ini banyak digunakan karena konsumsi daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Baud rate merupakan banyaknya jumlah pulsa yang dapat dikirimkan dalam setiap detik melalui saluran transmisi tertentu. Selanjutnya, fotodioda. Ini merupakan dioda yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi arus listrik. Beberapa cahaya dapat dideteksi oleh fotodioda antara lain cahaya infrared, cahaya tampak, ultra ungu, sampai dengan sinar X. Ketika cahaya melewati suatu media, maka akan mengalami suatu redaman. Berdasarkan persamaan relasi Crookes, kita dapat menghitung penguatan daya melalui konstan redaman. Nah, ini adalah data hasil pengukuran dari jurnal yang saya resum. Nah, grafik perbandingan sudut dengan tegangan dengan jarak 25 cm. Berdasarkan gambar dari jurnal yang telah saya resum, ini dapat disimpulkan pada baud rate 9600 bps untuk kenaikan sudut sebesar 1% terjadi penurunan tegangan sebesar 0,01 volt. Hal ini terjadi karena peristiwa refraksi atau pembiasan cahaya. Ketika cahaya melewati media air, cahaya akan mengalami pembelokan yang mengakibatkan cahaya akan diterima pada fotodioda tidak maksimal. Hal ini menyebabkan tegangan yang diterima akan berkurang. Dalam melakukan pengiriman data berupa gambar pada media air, hubungan antar
Keempat, indikator percobaan saling sejajar. Jika salah satu indikator mengalami pertambahan nilai, maka indikator yang lain pun akan mengalami hal yang sama. Sekian yang bisa saya resum dari jurnal yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.